Sahabat Kompas.com, per 1 Februari 2025, LPG subsidi tabung 3 kg sudah tidak bisa lagi dibeli di tingkat pengecer. Masyarakat hanya bisa membeli tabung yang biasa disebut gas melon itu melalui pangkalan resmi PT Pertamina sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditentukan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pengecer dilarang untuk menjual tabung gas 3 kg untuk memastikan ketersediaannya bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berharap penjualan gas 3 kg tersebut juga sesuai dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Meski pembelian tabung gas 3 kg tidak dibatasi, pembeli harus membawa NIK, nomor induk kependudukan, atau KTP, kartu tanda penduduk, saat membeli gas tersebut di pangkalan resmi PT Pertamina nih. Hal ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya ibu-ibu. Nah, kita lihat ya bagaimana pendapat ibu-ibu terkait pembelian gas harus melalui pangkalan resmi Pertamina sambil menunjukkan NIK atau KTP. Yuk, biasanya beli gas tuh di mana sih? Kadang di warung kelontong, kadang juga di warung-warung terdekat aja, seperti agen-agen gas kayak gitu. Di daerah mana kalau boleh tahu? Sebelumnya aku tinggal di Kebon Pala, di stasiun dekat stasiun Matraman. Berapa harganya biasanya? Aku beli 22.000. 22.000, dan terakhir seminggu lalu masih tersedia banyak gitu ya? Oke. Di dekat rumah paling berjarak 10 langkah aja karena emang dekat. Kalaupun di situ lagi misalkan lagi belum ada stok, ada lagi di warung pengecer, biasanya tuh warung Madura, dan itu pun nggak terlalu jauh, dan biasanya kita tinggal WA atau emang telepon minta mas tolong dikirim ya ke rumah, terus tinggal langsung bayar. Oke, berapa tuh harganya? Kalau ini kan aku tinggal domisilinya di Bekasi. Nah, Bekasi ini aku tuh beda-beda. Kalau di agen itu sempat 20.000, terus kalau di warung-warung kecil gitu 22.000 per tabung. Aku beli di tetangga sih. Oke, beli di tetangga berarti bisa diantar dong kayak gitu. Bisa diantar. Berapa tuh harganya? Harganya 22.000. 22.000 udah bisa diantar, lumayan praktis ya berarti ya. Nah, ini kan kita wacananya harus datang ke resmi gitu ya dan bawa KTP gitu. Apalagi tadi kakak ada yang menyebut soal kepraktisan gitu. Nah, kakak setuju nggak sih kak dengan sistem yang harus seperti itu gitu? Ibarat kakak harus datang langsung menunjukkan KTP dan seterusnya. Secara umum untuk saya pribadi ya, pengennya sih yang mudah ya, apalagi saya susah buat ngangkut berat-berat kayak gitu. Kalau di agen LPG, agen yang sebelumnya kayak pasti kan setiap agen LPG dan Aqua gitu, maaf apa isi ulang Ya. Nah itu pasti kan satu, jadi saya kalau beli gas pasti diantar. Apalagi saya kan orang dengan disabilitas, jadi pengen yang praktis, pengen yang deket, pengen yang diantar juga. Sebenarnya imbauan dari pemerintah ini kan bukan baru-baru ini, tapi baru-baru ini yang mulai viral atau rame. Kalau menurut aku sebenarnya pemerintah pun harus memikirkan warga. Warga tuh nggak semua bisa langsung datang ke tempat agen. Satu, misalkan nggak bisa bawa kendaraan. Kedua, atau mungkin yang beli tuh udah lanjut usia. Kadang kan kita nggak tega ya kalau misalkan apalagi nenek-nenek atau kakek-kakek, karena di dekat rumah saya pun masih banyak nenek-nenek ataupun kakek-kakek yang ikut ngantri, khususnya hari ini ya, karena hari ini kan viral. Sebenarnya bukan langka sih, karena dibatasi di warung pengecer ataupun di tempat-tempat terdekat kan emang udah nggak boleh. Jadi menurut aku sebenarnya pemerintah harus tetap memperbolehkan di warung pengecer ataupun agen-agen terdekat, namun diberikan harga eceran tertinggi. Mungkin kalau misalkan dari pemerintah 16.000, ada head tertinggi sendiri untuk warung misalkan 20.000 atau 18.000, jadi tidak melambung tinggi harganya gitu. Jadi sama-sama lah, kita juga meskipun warung pengecer memang agak mahal, tapi kan kita tinggal duduk bayar, praktis banget, jadi nggak usah capek-capek. Apalagi kalau misalkan wacana itu beneran ada, kita malam nih lagi mau masak nih, gasnya mati tapi pangkalannya tutup, kayak gimana? Bener. Kita jadi tahan lapar, jadi merugikan atau menyusahkan warga. Dengan begitu kan harusnya pemerintah mempermudah masyarakat ya kan. Nah mungkin pemerintah juga perlu berkoordinasi, nggak langsung ke pangkalan semua, karena pangkalan di rumah saya pun
sedikit dan itu agak jauh. Jadi mungkin kalau yang malam-malam gasnya tiba-tiba mati kan itu agak menyulitkan. Kalau yang habis gitu ya, kan kita Iya. pasti cari jalan yang paling efisien gitu Betul. ya. Kalau warung Madura kan itu banyak dan deket-deket rumah. Kalau gasnya mati, apalagi warung Madura itu 24 jam. Sedangkan agen ataupun pangkalan itu, kayak tadi saya tanya tuh jam 5 udah tutup. Itu. Jadi kalau Aku nggak setuju sih, karena itu benar-benar menyulitkan warga ya. Nah, kalaupun itu regulasinya untuk membatasi, itu seharusnya dilakukan sosialisasi. Kan seperti ini kan Mbak tahu saat ini sepertinya langka ya, di pengecer pun juga langsung hilang. Padahal kan itu seperti Mbak bilang itu ada regulasinya, hanya bisa didapatkan di agen atau pangkalan. Tapi masyarakat seperti saya sendiri mengiranya tiba-tiba menghilang. Nah seperti itu seharusnya pemerintah bisa mensosialisasikan dulu sebelum agar masyarakat juga tidak panik buying seperti ini. Dan tentunya kalau kebijakan pun kan kebijakan yang memudahkan masyarakat ya. Ya kalau bisa janganlah ditaruh di agen, karena kan tidak semua ibu-ibu atau masyarakat tuh tahu letak-letak agen, dan itu kan agen tidak buka 24 jam. Kalau misalkan tiba-tiba butuh tengah malam atau jam 10 gasnya habis, biasanya kita telepon. Sekarang jadi susah kan kalau semisalkan itu diterapkan sih. Berarti bagian sosialisasi itu juga salah satunya ngasih tahu di mana aja pangkalan itu bisa Benar, diakses gitu ya. benar sekali. Dan kalau bisa apabila emang itu diterapkan, dari pangkalan bisa buka 24 jam dan juga bisa deliver sih tentunya.